Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa potongan video dari Abah Guru Sekumpul dan begitu juga komentar-komentar dari sahabat-sahabat berkaitan dengan video tersebut. Kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Ente apa kelebihannya sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi? Pas ziarah ke Madinah, Guru Sekumpul Jesiden, aku Jesiden ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku, lututku. Gitu. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Kuning. Buka dinding kuning, putih. Putih. Buka dinding putih, nisan. Nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak keluar beliau. Kita cium, kita peluk. Inilah videonya sahabatku semua, pengakuan dari Guru Sekumpul. Putih. Bukan yang putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya beliau. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk antum semuanya. Semoga kita selalu istiqomah di dalam agama Islam dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada Anda semuanya jika di dalam video saya ini kita berbeda pendapat, bukan berarti kita bermusuhan. Apa yang saya tanggapi kali ini? Tadi malam saya dilema dan bimbang. Lalu saya membuat postingan dengan membuat sebuah voting. Bolehkah saya menanggapi videonya Guru Sekumpul? Dan di situ 80% menjawab iya. Ada juga yang memberikan pendapat di kolom komentar, turutilah wasiat guru kamu. Apa wasiat beliau? Apa wasiat Guru Abah Sekumpul? Ada dua yang langsung saya dengar dengan telinga saya sendiri. Yang pertama, beliau tidak ridho kalau nama beliau dipakai. Beliau tidak ridho kalau foto beliau dijual, dan beliau tidak ridho kalau video beliau dijadikan konten. Nah, karena terhalang wasiat inilah saya meminta pendapat Anda dan ulama-ulama lainnya serta ustadz-ustadz lainnya, baiknya bagaimana gitu. Karena ini kan pertanyaan umum dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi fitnah nantinya. Jadi ada seorang ustadz yang mana beliau adalah orang yang baik ya, meskipun orangnya lebih muda daripada saya. Ya, sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, dari potongan video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama adalah Abah Guru Sekumpul adalah merupakan salah seorang yang alim min ulama'i al-ummah, termasuk dari ulama daripada umat ini yang sangat-sangat karismatik, yang ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Beliau dikenang sampai beliau wafat, dan ini menunjukkan beliau adalah orang yang saleh, orang yang baik, termasuk waliyun min auliya'illahi ta'ala. Kemudian yang kedua, karena beliau sudah meninggal dunia, beliau sudah wafat, maka kewajiban bagi kita untuk mendoakan beliau. Salah satu doa yang sering kita baca ketika kita sholat janazah adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Apa makna daripada doa ini? Yang pertama adalah Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah engkau haramkan
janganlah engkau tolak untuk kami pahala daripada si mayit ini, jenazah ini, dengan kami menyolatkannya, dengan kami menghadiri makamnya, dengan kami mendoakannya, maka la tahrimna ajrahu, janganlah engkau cegah kami untuk mendapatkan pahala daripada si mayit ini. Kemudian yang kedua adalah wala taftinna ba'dahu, jangan engkau datangkan ujian fitnah untuk kami setelah wafatnya beliau. Nah, fitnah inilah yang sering akan dirasakan ketika ada seorang alim meninggal dunia, wafat. Fitnah dan ujian itu akan dirasakan oleh umat ketika beliau wafat. Kenapa? Karena mautul ulama, wafatnya seorang ulama itu adalah merupakan salah satu musibah yang sangat besar. Orang tidak tahu lagi kemana hendak mencari fatwa untuk bertanya dan seterusnya. Oleh karena itulah kita berdoa, Allahumma wala taftinna ba'dahu. Fitnah di sini juga berarti adalah ketika kita salah memahami apa yang beliau sampaikan ketika beliau hidup, salah memahami apa yang beliau ceritakan, maka kita berdoa kepada Allah, wala taftinna ba'dahu. Ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan suatu masalah dia akan terlalu berlebih-lebihan. Misalkan ketika mendengarkan cerita seperti yang beliau sampaikan. Nah, ini mungkin poinnya. Yang beliau sampaikan itu ya ketika beliau berziarah ke makam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kuburnya. Ini perlu untuk kita fahami dengan baik supaya tidak menjadi fitnah bagi kita. Ada yang terkadang menafikan, meniadakan makna daripada karamatul aulia, tidak mempercayai 100%, atau sebaliknya al-ghulu, terlalu berlebih-lebihan di dalam mempercayai dan memaknainya. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk mentafsirkan apa yang beliau sampaikan itu. Wallahu a'lam, makna daripada apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah seakan-akan beliau melihatnya, seolah-olah beliau melihatnya. Jadi ketika beliau melihat fil yaqzah, ketika bukan di alam mimpi, maka maknanya adalah seakan-akan beliau melihatnya. Karena kalau kita mengatakan itu beliau melihatnya secara zahir dengan makna yang sebenarnya, maka akan bertolak belakang dengan fakta. Buktinya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak gempa dan seterusnya. Ala kulli hal, sekali lagi di sini adalah makna yang lebih tepat menurut saya itu adalah seakan-akan beliau melihatnya, supaya kita tidak terjerumus di dalam dua jurang tadi, al-ifrat wa tafrid, terlalu meniadakan, tidak percaya sama sekali, atau berlebih-lebihan di dalam memaknainya. Sahabat sekalian, kemudian disinilah pentingnya untuk kita memahami apa makna daripada karamah al-aulia itu, ya, kemuliaan dan keutamaan para wali itu. Ya, kita selaku ahlus sunnah wal jamaah meyakini dan mempercayai keberadaan daripada karamatul aulia, keramatnya, kemuliaan daripada wali-wali itu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun.
kekeramatan yang paling tinggi bagi seorang wali Allah itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah aulia atau waliyun min auliyaillahi taala. Ya, adapun keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka itu yang di luar daripada kebiasaan, itu kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sekali lagi tadi terjerumus ke dalam hal al-ifrat wa tafrit, tidak percaya sama sekali atau berlebih-lebihan di dalam meyakininya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Di dalam hal ini Al-Fakir sekali lagi bukan sebagai penengah, karena Al-Fakir pun tidak memiliki ilmu yang luas, ya, sebagaimana sahabat-sahabat sekalian. Ini hanya sebatas saling mengingatkan antara kita semuanya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.